Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, qawwilil laili 'alan nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung kita akan lanjutkan tafsir surat Fatir, yaitu surat ke-35 ayat nomor 31. Mungkin yang di HP-nya ada aplikasi Al-Quran bisa dibuka surat 35 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Walladzi auhayna, dan yang telah kami wahyukan. Maksudnya, dan apa yang telah kami wahyukan ilaika kepada minal kitabi, yaitu kitab yakni Al-Quran, al-haqqu, itulah yang benar. Lalu Quran itu bukan hanya benar, tapi juga musaddiqan lima baina yadai, ia juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Hai taqaddamahu minal kutubi, yakni membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, la khabirun, sungguh benar-benar maha teliti atau maha mengetahui dengan teliti. Basirun, Allah juga maha melihat. Bahwa ayat ini menegaskan Quran ini Allah sebut bahwa Al-Quran adalah huwal haqq, bahwa Quran ini seluruhnya berisi kebenaran, bahkan kebenaran yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu sudah Allah nyatakan
sejak surat-surat awal, yaitu di awal surat Al-Baqarah, bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi, bahwa Allah sudah memberi jaminan bahwa kitab ini, yakni Quran, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti Allah memberi kepastian bahwa Quran ini dijamin seluruh isi kandungannya, seluruh tuntunan hidupnya itu jaminan benar. Dan jaminan benar ini tidak seperti halnya iklan sponsor yang bisa saja itu hanya sekedar kalau istilahnya itu ngecap, tapi ini benar yang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Bahkan Quran melampaui ilmu pengetahuan. Dulu di zaman Nabi belum ada pengetahuan yang secara detail tentang perubahan, perkembangan, mulai dari pertemuannya bibit dari orang laki-laki dan sel telurnya orang perempuan, lalu setelah terjadi pembuahan itu jadi apa. Ilmu pengetahuan waktu itu belum menjangkau, tapi Quran sudah mendahului. Dan ternyata penelitian-penelitian ilmu modern sekarang mengakui bahwa apa yang dinyatakan oleh Al-Quran itu adalah bersifat kebenaran. Bahwa setelah terjadi pembuahan, nanti air hina itu berubah menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu kemudian dibentuk oleh Allah menjadi organ tubuh yang lengkap ini. Dan Allah sekaligus Rasulnya memberi hitungan 40 hari 3 kali, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Setelah itu baru kemudian diinformasikan, diberi roh. Dan ini setelah diteliti secara ilmiah ternyata benar. Itu bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Quran ini bersifat, Allah memberi jaminan di ayat ini huwal haqqu, bahwa walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq, bahwa yang kami wahyukan kepadamu berupa Al-Quran ini adalah benar. Bahkan di zaman sekarang tidak sedikit para ilmuwan yang objektif dengan ilmunya itu mengagumi pernyataan-pernyataan Quran, dan itu semua sejalan dengan teori-teori ilmiah. Akhirnya mereka beriman. Lalu pernyataan kedua, setelah Allah menyatakan bahwa Quran itu huwal haqqu, bahwa Quran itu adalah benar dan seluruh isi kandungannya baik berupa perintah dan larangan itu adalah benar. Tapi Quran juga memberi informasi di ayat ini, musaddiqan lima baina yadayhi, bahwa Quran juga membenarkan terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya, seperti Taurat yang diterima oleh Nabi Musa Harun, seperti Zabur yang diterima oleh Nabi Dawud, dan juga Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Membenarkan itu artinya bahwa kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil itu juga benar-benar wahyu Allah, dan ajaran yang diajarkan oleh nabinya adalah benar-benar ajaran yang bersumber dari Allah. Namun kalau kemudian oleh pengikutnya kemudian diselewengkan, itu persoalan lain. Yang dibenarkan oleh Quran bukan penyelewengan mereka,
Tetapi yang dibenarkan Quran adalah bahwa Taurat yang mengajarkan akidah tauhid yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu benar. Semua konsep agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sama. Konsep akidahnya sama, yaitu meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu di zamannya Nabi Musa, orang-orang yang menyembah selain Allah yang di zaman itu ada Musa Samiri namanya, membuat patung yang dibuat dari logam, perhiasan yang dikumpulkan dari Bani Israil, lalu dibentuklah pedet yang oleh Quran disebut Al-Ijlah. Langsung ketika Nabi Musa pulang dari menerima Taurat, langsung keyakinan itu diberantas oleh Nabi Musa. Patungnya dibakar dan kemudian setelah meleleh sudah tidak berbentuk sapi itu kemudian dilempar oleh Nabi Musa ke laut untuk meyakinkan pada umatnya bahwa apa yang dianggap Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi benda biasa yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak madarat. Begitu pula konsep yang ada di dalam kitab Injil sama. Karena Nabi Isa itu masuk jajaran keluarga besarnya Imron. Jadi Nabi Isa itu keluarga besarnya Imron. Jadi keluarga besarnya Imron. Imron punya istri. Lalu istrinya Imron itu masih adiknya istri Nabi Zakaria. Setelah istrinya Imron mengandung, punyalah keturunan bernama Maryam. Maryam lahir sejak kecil diasuh oleh Nabi Zakaria. Dari Maryam itulah lahir Nabi Isa. Berarti Nabi Isa itu keluarga besarnya Imron. Lalu kalau orang yang mengaku menjadi pengikutnya Injil lalu menganggap bahwa Isa itu anaknya Allah, itu yang oleh Quran tidak dibenarkan. Karena itu Quran juga fungsinya meluruskan keyakinan Nabi Nabi yang sebelumnya itu diselewengkan oleh umatnya, lalu oleh Quran diluruskan. Turunlah surat Al-Ikhlas bahwa qul huwallahu ahad, bahwa katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa. Allahus Samad, bahwa Allah itu tempat bergantung. Lalu Allah itu siapa? Lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak mempunyai anak dan Allah tidak dilahirkan oleh siapapun. Lalu kalau begitu Allah itu seperti apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada apapun yang bisa menyamai Dia Allah. Jadi Quran berfungsi meluruskan, jadi membenarkan kitab sebelumnya itu bukan berarti kemudian membenarkan semua penyimpangan yang dilakukan oleh pengikutnya, tetapi membenarkan yang masih murni dibawa oleh Rasulnya masing-masing, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam. Kemudian terhadap orang-orang yang mentaati kitab sucinya masing-masing itu, yang masih menjalankan sesuai dengan ajaran murninya, kalau mengikuti ajaran Taurat dan Injil, maka ketika Nabi Muhammad diutus, otomatis melebur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, kok mereka tidak mengakui Nabi Muhammad menjadi Rasul, berarti orang yang seperti ini
berarti melanggar kitab suci mereka sendiri, yakni Taurat maupun Injil. Sebab Taurat itu menganjurkan, begitu pula Injil juga menganjurkan agar beriman kepada Rasul terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat As-Saff ayat ke-6 itu Allah sampaikan, ketika dulu zamannya Nabi Musa masih berdakwah kepada umatnya, Nabi Isa juga pernah menyampaikan. Di surat As-Saff ayat 6 Allah berfirman, wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putranya Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai anak cucunya Nabi Yakub, inni Rasulullah ilaikum, bahwa sesungguhnya saya adalah Rasulnya Allah, utusan Allah yang diutus ilaikum kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan saya diutus ini juga membenarkan kitab yang ada sebelum saya, yakni Taurat. Terus wa mubasyiran, dan saya juga diutus untuk memberi kabar gembira kepada kalian semua, termasuk anak cucu kalian nanti, yaitu birasulin, dengan datangnya Rasul terakhir, mim ba'di, yang diutus oleh Allah setelah periode sasiku, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Di ayat ini Nabi Isa pun sudah memberi pengumuman kepada umatnya bahwa nanti Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Quran membenarkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, ya termasuk informasi tentang kerasulan Nabi Muhammad itu yang dimaksud musaddiqan lima baina yadayhi. Kemudian ada yang berpegang teguh dengan ajaran yang murni, lalu sebagian besar menyimpang. Allah menyebut di akhir ayat ke-31 ini, innallaha bi'ibadihi la khabirum basir, bahwa sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya ini benar-benar maha mengetahui secara teliti. Allah juga melihat. Artinya Allah mengetahui secara teliti itu, Allah nggak bisa dibohongi, bahwa Allah itu benar-benar tahu mana pengikutnya Taurat Injil yang belum menyimpang dan siapa yang menyimpang. Lalu Allah melihat dalam arti melihat untuk kemudian membalas perbuatan yang dilihat oleh Allah itu, kalau berupa keimanan dan kebaikan Allah ganti dengan rahmatnya Allah, lalu Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Sementara sebaliknya yang sudah menyimpang dari kitab suci mereka, bahkan akidahnya juga sudah akidah yang tidak lagi tauhid mengesahkan Allah, Allah melihat pun juga akan memberi balasan kepada mereka. Jadi ayat ini juga secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun konsep akidahnya sama, yaitu mengajarkan untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian ayat 32 sekarang ini terkait dengan umatnya Nabi Muhammad
Muhammad yang menerima atau beriman kepada kitab suci Al-Quran. Summa awrasna, kemudian kami wariskan, maksudnya kami wariskan itu kami berikan Al-Kitab, yaitu kitab, yakni Al-Quran, alladzina astofaina, saya berikan kepada siapa? Kepada ini aurasna kitab, yaitu kepada alladzina astofaina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Yang dimaksud orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang beriman. Loh, apa ada umatnya Nabi Muhammad yang enggak beriman? Ya, ada enggak kira-kira? Umatnya Nabi Muhammad itu siapa? Umatnya Nabi Muhammad adalah umat manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad ketika diutus menjadi Rasul sampai akhir dunia ini. Itu namanya umat Nabi Muhammad. Tapi tidak semua umat Nabi Muhammad ini dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Al-Quran. Di ayat ini Allah menyebut summa awrasnal kitab alladzina astofaina min ibadina. Kemudian kitab ini yakni Quran kami berikan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lah, orang yang dipilih inilah yang kemudian disebut oleh ayat yang lain orang-orang yang beriman. Sedangkan yang lain yang masih meyakini dengan keyakinan yang tidak sama sesuai dengan standarnya Quran, mereka itu juga umatnya Nabi Muhammad, tapi nggak kepilih, tidak kepilih untuk mengimani Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, terhadap umat yang beriman ini, yaitu umat yang beriman kepada kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, ternyata oleh ayat ini dikelompokkan menjadi 3 golongan. Orang beriman yang meyakini kebenaran Quran ini oleh ayat 32 surat Fatir ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah wa minhum zalimun li nafsi. Sebagian dari mereka umat Nabi Muhammad yang beriman itu masuk kategori zalimun li nafsi, yaitu umat yang beriman tapi mereka zalim terhadap diri mereka. Beriman tapi dosane akeh. Itu namanya zalimun li nafsi. Beriman. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin menyuruh supaya dia meninggalkan agama Islam, dia nggak mau. Loh, ini agama yang paling benar, saya percaya itu, saya beriman itu. Loh, tapi sampai nokak patek sholat misalnya gitu, loh itu urusan lain. Jadi orang beriman tapi zalim terhadap diri mereka sendiri. Disebut zalim itu karena imannya tidak atau belum bisa menjadi pencegah dari perbuatan dosa
yang dilakukannya, sehingga disebut zalimun li nafsi. Umat Nabi yang beriman tapi zalim terhadap diri mereka. Jadi zalimun li nafsi itu siapa? Menurut jumhur ulama, zalimun li nafsi itu adalah umat yang beriman tapi izdadat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Umat Nabi Muhammad yang beriman tapi dosanya jauh lebih banyak dibanding amal-amal baiknya. Jadi dosane luwih akeh timbang